kitab Tabaqah Al-Maliki Ibnu Farun nggak ada. Dalam kitab Mizan wal Mizan Ibnu Hajar Asqalani nggak ada. Terus sekarang dalam kitab Tabaqah Kubro Syahar Ibnu Asad Ibnu Hajar Asqalani itu nggak ada lagi dalam dua kitab itu. Kemudian dalam kitab Tijarabul Umam wa Tabaqatul Humam nggak ada. Dalam kitab Tuhfatul Umaro fi Tarikh Al-Asra nggak ada. Sampai saya nyebrang ke kitab Tabaqahnya ulama-ulama Spanyol dalam kitab Al-Muktabas min Anba'il Andalusi nggak ada lagi kan? Nggak ada semua. Jadi sekarang nggak ada gitu ya. Ya makanya kan kaidahnya kalau kita lihat dalam kitab usul fikih itu kan al-idda'u bila dalili ilmiin kadib, klaim tanpa bukti ilmiah adalah kebohongan. Sama nggak peduli. Mau siapa yang ngomong sekarang kalau nggak bawa bukti ilmiah, nggak bawa sekarang bayinah, ya udah bohong. Gitu. Karena verifikasi itu kan sangat penting. Bahkan kullu syai'in yahtaju ila tahqiq, bahwa segala sesuatu butuh verifikasi. Asli sekarang ilmuwan dari Yaman, ulama Yaman menyusun ulama-ulama pertobakoh di Yaman. Tidak ada satupun. Artinya, kalau kita kembali lagi pada Ahmad Al-Muhajir, ya memang belum pernah hijrah. Kan saya sudah terangin dulu. Ya. Gimana mau hijrah orang ayah tidak pernah dilahirkan? Saya bilang kan begitu. Ali bin Jadid itu gimana? Apakah masuk dalam kategori Tabaqat Muhaddisin itu? Ali bin Jadid. Yang sekarang itu dicantumkan oleh Balawi itu. Siapapun yang merasa sekarang nasabnya ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, berarti orangnya tidak pernah ada kalau dalam kajian hadis. Selesai. Kalau lihat dalam tarikh dan Tabaqah, sekarang kalau misalnya kita telusuri dalam itu kan katanya wafatnya kan 345 Hijriah, berarti abad 4. Sekarang kita cek aja lah pada kitab-kitab abad ke-5. Dari mulai sekarang kitab Tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Ad-Dimashqi, Tarikh Madinah atau Dimashq, Al-Malhal Al-Fazal, Al-Durrul Al-Kamina, Al-Kamil Al-Tarikh, Syarah Al-Fali, Buna Al-Fayyad Al-Ayan, Tarikh Al-Islam, Tarikh Ibnu Khaldun, Muqaddimat Ibnu Khaldun, Tarikh Khulafa. Itu kan mulai dari abad 5 itu sampai abad 10, 500 tahun. Itu nggak ada namanya satupun. Kalau kita bicara tarikh, ya. Sekarang kita bicara tentang tingkatan ulama dari berbagai madhab. Itu kalau kita telusuri dari mulai sekarang abad ke-4, abad ke-5 lah berarti kita mulai ya. Abad ke-5 itu kan ada kitab Al-Jami' Al-Bayan, Rijalul Shahihain, itu karya Al-Hakim. Kemudian Tabaqah As-Sufiyah, karya Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Hiyatul Auliya, wa Tabaqah As-Sifa, karya Al-Hafidz Abu Nuaim. Kemudian ada juga Tabaqah Al-Hanabilah, karya Al-Hafidz Abu Ya'la. Kemudian Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada lagi At-Tabaqah Kubra, Fil Muhaddisin. Karena kan dia bilangnya kan seorang ahli hadis. Ya kan nggak ada lagi di situ. Kemudian Tabaqah Al-Muhaddisin, Bi Asbahani, itu karya Al-Khatib Al-Baghdadi, nggak ada lagi. Kemudian Tabaqah Hanabilah, nggak ada lagi karya Abu Ya'la. Kemudian Tabaqah Al-Ulama Al-Malikiyah. Siapa tahu dia sekarang pindah madhab jadi Malikiyah, nggak ada lagi. Kemudian dalam Tabaqah Al-Fuqaha Al-Yamaniyah, langsung Al-Hafidz Abu Bakar Al-Kasani, abad 6, itu nggak ada lagi. Kemudian Tarikh Al-Islam, Ad-Dahabi, nggak ada lagi. Dalam kitab Mizanul I'tidal, Fin Naqab Ar-Rijal, Ad-Dahabi abad 8, nggak ada. Tarikh Islam, nggak ada lagi. Syiar Alam Anubala, nggak ada. Tabaqah Al-Syafi'iyah, kan dia katanya madhab Syafi'i. Harusnya ada dong dalam kitab Syiar Alam Anubala, Ad-Dahabi abad 8, nggak ada lagi. Sekarang coba kita lihat dalam kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubro, yang lebih banyak lagi tentang periwayatan para rijalul hadisnya. Karya Imam Tajuddin As-Subki, abad 8, nggak ada lagi. Kemudian dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, nggak ada lagi. Kemudian dalam kitab Tabaqah Al-Hanafiyah Kubro, Ibnu Abi Al-Wafa, abad 8, nggak ada lagi. Kemudian dalam kitab Tabaqah Al-Fuqaha, Al-Hanabilah, Ibnu Rajab, nggak ada lagi. Kemudian dalam kitab Dail, Tabaqat Al-Hanabilah, Ibnu Rajab, tidak ada lagi. Dalam kitab Tabaqah Al-Fuqaha wal Malikiyah, Ibnu Farhun nggak ada. Dalam kitab Tabaqah Al-Maliki, Ibnu Farhun nggak ada. Dalam kitab Mizan wal Mizan, Ibnu Hajar Asqalani, nggak ada. Terus sekarang dalam kitab Tabaqah Kubro, Syahar Ibnu Asad Ibnu Hajar Asqalani itu nggak ada lagi dalam dua kitab itu. Kemudian dalam kitab Tijarabul Umam
wa tabaqatul humam, nggak ada. Dalam kitab Tuhfatul Umaro, fi Tarikh al-Asra, nggak ada. Sampai saya nyebrang ke kitab tabaqahnya ulama-ulama Spanyol dalam kitab Al-Muktabas min Anba'il Andalusi, nggak ada lagi kan? Nggak ada semua. Jadi sekarang ada gitu ya. Ya makanya kan kaidahnya kalau kita lihat dalam kitab usul fikih itu kan al-aida'u bila dalili ilmiin kadib, klaim tanpa bukti ilmiah adalah kebohongan. Sama nggak peduli. Siapa yang ngomong sekarang kalau nggak bawa bukti ilmiah, nggak bawa sekarang bayinah, ya udah bohong. Gitu. Karena verifikasi itu kan sangat penting. Bahkan kullu syai'in yahtaju ila tahqiq, bahwa segala sesuatu butuh verifikasi. Nah, ini kan dalam buku yang baru ini kan saya bikin fikih verifikasi. Ini sangat penting, ini sangat dalam kajiannya kan begitu. Bagaimana sekarang kita membahas tentang usul fikih, kita bahas secara 4 madhab. Kita bahas juga tentang dalil sukuti. Kan kalau sekarang kalimatnya usul fikih itu kan ijma sukuti, itu kan kesepakatan yang didiamkan. Kalau bahasanya ilmu sejarah atau nasab disebutnya sukhroh wal istifadoh. Kalau sekarang bahasa ilmu hadis itu masyhur wal mutawatir. Ya kurang lebih maknanya sama ke arah sana. Nah, sekarang kalau kita lihat kaidahnya sekarang at-tahaqququ yarja'u ala dhanni wa ijma'i as-sukuti, verifikasi mengalahkan dugaan dan ijma sukuti. Artinya kalau sekarang verifikasi mampu mengalahkan sekarang zon dan ijma sukuti yang sama dengan sukhroh istifadoh, sama dengan masyhur wal mutawatir. Cuma berita aja semuanya. Tapi nggak punya sekarang verifikasi, nggak punya datanya. Ya sudah, kalah semua. Nah, ini harus kita pahami bahwa yang dibutuhkan dalam semua bidang keilmuan itu adalah verifikasi untuk memeriksa. Karena salah satu fungsi dari verifikasi itu sekarang untuk supaya kita tahu mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Makanya jadi aneh, ada orang sekarang sebut dengan ulama besar tapi dia tidak mau verifikasi. Dan ternyata memang itu salah satu tradisi dalam ulama dulu itu. Jadi kan ada orang sekarang yang berfatwa dengan cara beristihad. Dan ada orang yang berfatwa hanya menerima kabar tanpa verifikasi. Terus bagaimana membuktikannya? Orang yang sekarang beristihad dengan verifikasi itu, dia akan menyampaikan dalil-dalilnya secara lengkap kan. Karena ini landasan hukum dia. Karena mustahil orang sekarang beristihad tanpa membawa dalil-dalil syariah yang sebagai landasan hujahnya. Nah, sekarang kalau orang berfatwa, ya dia asal ngomong aja dengan zon, dengan tradisi yang masyhur. Masing-masing kan itu sama-sama tidak membawa bukti ilmiah. Jadi berita-berita seperti ini sebetulnya perlu dicurigai sebagai berita bohong kalau saya begitu. Karena kan saya tuh penganut fikih verifikasi, ya kalau saya itu. Jadi semuanya harus ada verifikasinya dulu, betul nggak? Ini ngomong kayak begini, ini dari siapa? Mana kitabnya? Siapa yang meriwayatkannya? Terus isinya kayak gimana? Nah, itu saya malah ada cerewet gitu masalah itu. Jadi dikatakan tadi bahwa segala sesuatu kan butuh verifikasi. Kullu syai'in yahtaju ila tahqiq. Karena banyak dampak buruk dari setiap ilmu apabila tanpa verifikasi. Ini banyak sekali. Jadi kalau orang tanpa verifikasi secara umum itu akan tercipta kehancuran, akan tercipta sekarang kehancuran. Selain kehancuran itu berita sekarang hoax di mana-mana, fitnah tersebar, akan mengalami kerugian. Jadi banyak sekali apabila kita sekarang yang disebut dengan ulama, dia tidak mau memverifikasi berita-beritanya. Padahal anekan verifikasi sekarang tidak diwajibkan, sudah barang tentu kan. Semua ilmu itu kayaknya banyak yang palsu. Sekarang saja sebagian ulama mampu melakukan verifikasi, masih banyak yang palsu. Nah, nantilah boleh, sekarang nanti udah giliran, nanti akan saya sebutkan tentang beberapa disiplin ilmu, apa akibatnya, dampak buruknya bila tanpa adanya verifikasi. Saya punya pertanyaan ini untuk Kiai Alawi, mungkin punya jawabannya. Kaitannya dengan mungkin Kiai pernah menelaah, artinya untuk tokoh-tokoh, untuk ulama-ulama, ahli hadis, ahli fikih, segala macam lah yang ada di Hadramut, mulai dari abad-abad
ya katakanlah abad ketiga, abad keempat sampai abad ke-10 gitu, Kiai. Artinya dari ulama-ulama ini, adakah dari mereka-mereka itu apa namanya dalam kitab-kitab Tobaqot fikih, ya bisa Tobaqot fuqaha atau Tobaqotul muhaddisin atau Tobaqotul qurra misalkan. Di tahun-tahun itu ya, di abad-abad itu, di abad mulai dari abad keempat sampai abad 10, itu ada nggak pernah menemukan itu? Dan ada atau nggak itu dari kalangan Balawi, termasuk Tobaqotul fuqaha, Tobaqotul muhaddisin atau Tobaqotul qurra misalkan, atau lugawiyin misalkan. Monggo ya. Nggak ada semuanya. Ya sekarang kalimat kan tobakoh. Ini kan berarti kan urutan zaman dari generasi ke generasi. Yang bikinnya sekarang orang Yaman. Kayak tadi sekarang ya kan itu Syekh Abu Bakar Al-Kasani. Dalam kitabnya sekarang Tobakoh Al-Fuqaha Al-Yamaniyah. Kan jelas dia tuh jelas orang Yaman. Asli sekarang ilmuwan dari Yaman, ulama Yaman menyusun ulama-ulama pertobakoh di Yaman. Tidak ada satupun. Artinya kalau kita kembali lagi pada Ahmad Al-Muhajir, ya memang belum pernah hijrah. Kan saya sudah terangin dulu. Ya. Gimana mau hijrah? Orang ayah tidak pernah dilahirkan. Saya bilang kan begitu. Gimana caranya mau hijrah? Orang yang nggak ada. Makanya sebetulnya untuk ini kan sudah terlalu lama ya, tahun ketiga. Jadi sebetulnya sudah tidak perlu bahas nasab lagi. Orangnya juga nggak ada. Nah, iya, mau apa bahas nasab? Orangnya nggak ada. Capek bahas nasab terus. Harus lebih kritis. Lebih kemana kita membahasnya gitu. Sebenarnya kalau untuk 3 tahun ini? Secara strategis ya? Ya, kalau mau itu membahas masalah tentang ajaran-ajaran sekarang Balawi yang menyesatkan yang terdapat dalam kitab-kitab primer mereka. Kan itu lebih keren. Kan kalau saya ini kan kajiannya kan kajian ilmiah, akademisi, ya kan begitu dalam 5 disiplin keilmuan untuk membuktikan. Jangan nggak usah bicara nasab. Ini kan abad ke-6. Kitabnya saya kan pakai abad ketiga, abadnya juga 300 tahun sebelumnya saya sudah bahas ini. Sudah lebih tua kitabnya kalau saya. Orangnya juga nggak ada. 3, 4, 5, 6 itu nggak ada. Jadi sudah nggak perlu bahas nasab kalau dalam ajaran jalur hadis. Orangnya juga nggak ada. Kalau orang nggak ada, kan nggak mungkin punya keturunan. Bener nggak? Iya, betul. Karena kalau kita bicara nasab, berarti ada, iya nasab itu kan keturunan, produk dari rijal. Ya rijalnya nggak ada. Ngapain bicara nasab sekarang? Jadi ada yang nanya, terus jadi Ubaidah anak siapa? Ya bisa sekarang anak tetangga, anak batur, bisa juga anak hak, kan begitu. Cuma 3 jawabannya. Anak siapa tuh? Untuk siapa namanya Ali bin Jadid itu gimana? Apakah masuk dalam kategori Tobaqot muhaddisin itu? Ali bin Jadid yang sekarang itu dicantumkan oleh Balawi itu. Siapapun yang merasa sekarang nasabnya ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, berarti orangnya tidak pernah ada kalau dalam kajian hadis. Selesai.